Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu la ma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi haqqi sayyidina Muhammad wa bi haqqi ali dusturukum ya ahlad darak wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur wa ya ahlal hilw wal aqd. Ikhwani rahimakumullah, saudara-saudaraku jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul di Masjid Nur Sabah ini untuk melanjutkan kajian kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Jadikan majlis ini majlis yang khair, majlis yang barakah. Jadikan salah satu sebab kebahagiaan kita di dunia hingga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa setelah pembacaan Fatihatul Jami'ah dan surat Yasin, marilah kita lanjutkan ya pelajaran kita. Wasiatul Ikhwan dari Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ya, wasiat kepada sesama saudara ini. Ini harus dihafal nih karena cuma sedikit, ya. Jadi Ustaz Masani harus diulang-ulang itu sampai mereka lancar. Ya. Nanti dia udah hafal, faham diamalkan ya, dalam kehidupan sehari-hari. Coba baca sampai mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa ankum. Ya ayyuhal ghafilu an maulahu unzur bi ayyi amalin talaqahu amma alimta al-mauta ya'ti musri'an wa laysa lil insani illa ma sa'a وليس للإنسان من بعد الأجل إلا الذي قدمه من العمل يا أفلس الناس طويل الأمل مضيع العمر كثير الحيل. Ulang. Ulang. Ya ayyuhal ghafilu. Ya ayyuhal ghafilu an duduk, tangannya jangan abas, jangan iseng, tangannya duduk di bawah. Ya, jangan bergerak-gerak. Jangan pegang karet wala diam. Tangannya jangan abas, jangan iseng-iseng. Duduk, tutup itu. Udah bukan waktunya, taruh dua, taruh sana. Ini Quran ini Yasin taruh sana. Ya. Nah, di sini Habib Abdullah bin Husain menyatakan ya ayyuhal ghafilu an maulahu, wahai orang yang lalai. Ghafil itu artinya lalai. Ya, ghafala yaghfulu ghaflan. Ghafil, orang yang isim fa'ilnya ghafil, orang yang lalai. Wahai orang yang lalai dari Tuhannya, an maulahu, dari Tuhannya. Maula itu Tuhan. Maula itu bisa dibuat Allah, buat Tuhan, boleh kepada sesama manusia. Ya Maulana Malik Ibrahim, wahai Tuhan kami, artinya. Di sini kalau di sini artinya kepada Allah. Ya ayyuhal ghafilu an maulahu, wahai manusia yang lalai kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Unzur. Ya. Perhatikanlah, lihatlah, bi ayyi amalin talgahu, dengan amalan apa kamu akan bertemu dengannya. Ini nasihat besar ini. Ya. Yang ghafala dari kata ghaflah. Makanya orang kalau main apa tuh? Gapleh. Gapleh itu orang yang lalai artinya. Ghaflah. Dari kata ghafil. Ya ayyul ghafil maulahu, wahai orang yang lalai kepada Tuhannya. Itu maulana atau maula, ya. Itu boleh kepada Allah, boleh juga kepada manusia. Seperti bahasa Ternate itu. Au bisa kepada sultan, bisa juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kata-kata yang seperti itu memang.
ya, ya, ya Maulana, ya Sami' du'ana. Wahai orang yang lalai, kita ini lalai nih, kalau udah diomongin, udah dinasihatin, udah diingatkan, lupa terus. Namanya ghaflah. Kalau orang tua sudah bilang, ngana besok pagi bangun, pergi belanja. Lu tahunnya siang, berarti apa? Ghaflah. Duduk betul. Ya ayyuhal ghafil maulahu, wahai orang yang lalai daripada Tuhannya. Undur, lihatlah, perhatikanlah, bi ayyi amalin talgahu, dengan amalan apa kamu akan bertemu dengannya. Tentu kita akan inginnya sama Allah bertemu dengan amal yang baik. Udah banyak sedekah, udah banyak baca Quran, udah banyak sholat, udah banyak puasa, ya nggak? Nah itu bertemu dengan Allah tuh jangan tangan kosong, ya nggak? Makanya orang tuh berderajat, bertingkat-tingkat. Ada orang kafir, dari lahir bapak ibunya Nasrani, umur 65 tahun masuk Islam. Umur 65 tahun masuk Islam, baru 3 bulan masuk Islam mati. Punya amalan 3 bulan ibadah, husnul khotimah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah kalau kita orang Islam, alhamdulillah lahir dalam keadaan Islam, bapak ibu Islam. Sini ngana tangan sini. Orang lagi belajar main-main. Nah, ini bukan nanti. Ya. Unzur bi ayyi amalin talqahu. Nah, kita orang Islam, lahir Islam, bapaknya Islam, ibunya Islam. Wah, nanti aja deh tobatnya, nanti udah tua aja deh. Nggak boleh. Kita alhamdulillah dari anak-anak udah ngaji, udah mulai belajar, nulis, baca, faham, diamalin, diikhlaskan, istiqomah. Muda semakin paham, semakin banyak ilmunya, semakin banyak pengamalannya, akhlaknya semakin baik, sama orang tua hormat, sama guru hormat, sama yang lebih tua walaupun 1 tahun harus hormat, apalagi jauh, enggak? Jadi orang itu ada tua, ada 2, ada tua umur, ada tua ilmu. Sama tua umur aja harus hormat, apalagi tua ilmu. Apalagi dua-duanya udah tua ilmu, tua umur lagi, dua-duanya dia ada nih. Nah itu harus lebih hormat lagi. Sepuh kita, ya, itu namanya akhlak. Ya ayyuhal ghafil maulahu unzur bi ayyi amalin talqahu. Dengan amalan apa kamu akan bertemu dengannya? Sebanyak mungkin. Maka husnul khotimah itu tingkatannya bermacam-macam, darajat. Nasi asal meninggal husnul khotimah. Husnul khotimah bagaimana? Yang kamu mau ini husnul khotimah yang bagaimana? Bukan ngerjain yang wajib doang, bukan yang ninggalin yang haram aja. Tinggalin yang makruh, kerjain yang sunnah, kurangi yang mubah. Itu berkualitas umurnya. Makanya Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim minta doanya apa? Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din. Ya Allah, aku minta kelebihan dalam agama. Kalau Rasulullah salamatan fid din, karena Nabi tinggal mintanya salamatan fid din. Kalau kita harus ditambah salamatan fid din wa ziyadatan fid din. Enggak, Nabi udah orang yang beragama, yang mendapat wahyu. Tinggal minta selamat aja. Kalau kita salamatan fid din wa ziyadatan fid din, minta ziyadah. Wa barakatan fil umur, dan keberkahan dalam umur. Apa tuh umur yang berkah? Diisi dengan nuntut ilmu, diisi dengan ibadah, dengan bantu orang, sosial sana sini, anak yatim bantu, jalan tuh. Apa aja kita bangun tidur ya udah bisa berbuat baik. Ada orang tetangga bisa bantu tetangga. Ada teman bisa diminta tolong, kasih tolong.
Ya, nah itu namanya husnul khotimah, bertingkat-tingkat. Tingkat yang ya. Apa kata penyair Arab? Kalau kamu ingin menjadi manusia, maka jadi manusianya yang tingkatannya paling tinggi. Ya, nah itu. Terus lanjut. Cita-cita ya, cita-cita harus tinggi. Cita-citanya harus tinggi. Cita-cita mau jadi apa? Hah? Pemain bola ya. Jadi ustadz yang bisa main bola begitu dong. Pengen cita-cita jadi apa? Hah? Pilot yang bisa baca Al-Quran, yang hafal 30 juz. Begitu. Itu cita-cita pemain bola. Cita-cita polisi. Ini bukan begitu. Kalau cita-cita itu yang tinggi, setinggi-tinggi langit, setinggi bintang. Saya ingin menjadi dokter yang hafal Al-Quran. Pemain bola yang juga bisa jadi ngajar, ustadz. Begitu. Bisa hafal hadis, 1000 hadis. Bisa apa 500 hadis paling sedikit. Nah itu cita-cita ya. Dengerin nih, belajar, diajarin sama Habib supaya cita-citanya tinggi. Ingin cita-cita jangan tanggung. Pengen jadi pengusaha yang dermawan, bisa bantu masjid, bisa bantu majelis taklim, bisa bantu begitu. Pengen jadi pengusaha gitu doang. Ya, paham ya? Nah, lanjut. Amma alimta, tidakkah kamu mengetahui annal mauta ya'ti musri'an, bahwa kematian itu datang seketika, cepat. Musri'an itu cepat, bisur'ah, cepat. Ya, amma alimta annal mauta ya'ti musri'an. Terus wa anna lil insan wa laysa lil insan illa ma sa'a, dan tidak ada bagi manusia kecuali hasil perbuatannya. Ya enggak? Bisa amalan kita diamalin sama saudara kita, bisa enggak? Amalan itu nggak bisa diwakilkan. Sholat ya sholat sendiri, nggak bisa Ustaz Masani tolong ya sholat isya kamu gantikan, bisa nggak? Nggak bisa. Kita yang sholat sendiri ya. Wa anna lil insani illa ma sa'a, apa yang diperbuat itu yang didapat. Ya, setelah itu apa? Ada tambahan nggak? Tambahannya apa? Ngalap barokah. Saya hadir majelis taklim barokah. Saya ziarah wali ini, saya ziarah nabi, saya ziarah rasul. Itu ngalap barokah semuanya. Bukan hasil kerja kita sendiri. Ambil amalan orang berkahnya. Saya sedekah ini buat orang tua saya. Sedekah buat orang tua. Kamu berbakti sama orang tua, orang tuanya dapat pahala, kamunya juga dapat. Kenapa? Niat. Makanya niat yudhaiful amal. Niat soleh itu melipat gandakan amal. Maka niat yang berkualitas. Ya. Bangun tidur, ya Allah saya bangun mau jadi anak yang baik, mau jadi anak yang berbakti, saya mau belajar dengan benar, saya mau bantu orang tua saya mau tolong itu. Paham tuh? Terus walaysa al-insanu min ba'dil ajali, walaysa lil insan min ba'dil ajal, dan tidak ada bagi manusia setelah ajalnya tiba. Apa ajal? Ajal bahasa Indonesia ini artinya apa? Tempo. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang temponya, tidak bisa dimundur, tidak bisa dimaju. Itu secara hakikat. Ya, secara syariatnya ada caranya. Bagaimana supaya panjang umur? Ya, nah itu. Ajal itu apa? Tempo. Kita kasih utang pangana ya. Nanti ngana 2 bulan, nanti awal Desember ngana bayar. Itu namanya ajal. Temponya datang. Jadi bayar utangnya kapan? Ajalnya kapan? Bulan Desember. Itu ajal, tempo dalam bahasa Arab. Tempo kapan datang?
Ya, kapan waktunya kamu datang? Enggak. Bahasa Ternate kok tempo ya. Walaysa, terus ulang sekali lagi. Walaysa al-insanu min ba'dil ajal. Tidak ada bagi manusia setelah tiba ajalnya. Illa alladhi qaddamahu minal amal. Kecuali yang dia hadapkan, ya, daripada amal-amalan. Udah nggak bisa beramal lagi. Kalau sudah datang ajal, sudah tidak ada waktu beramal. Dunia ini waktunya beramal, tidak ada balasan. Kuburan itu atau akhirat itu tempat balasan, tidak ada tempat amal. Jadi kalau beramal sekarang kalau entum sering sholat duha, sering baca surat Waqiah, rezekinya jadi makmur, jadi bagus, itu bonus. Itu namanya bonus di dunia. Tapi nanti balasan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Nah, kebalikannya kalau sudah di akhirat, apa yang kita perbuat di dunia kita petik. Pernah sedekah, pernah ngajar ilmu, punya anak solehah ngedoain, dapat masuk ke amalan rekening, masuk ke rekening amalan. Makanya Nabi menyatakan dalam hadis bagaimana? Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluh. Jika anak Adam mati, terputus amalannya. Si amalannya orang itu terputus karena udah mati. Illa min salas, kecuali 3. Padahal bukan 3 doang, banyak yang lain. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ini sedekah luas maknanya. Sedekah yang luas, sedekah yang mengalir. Antum sumbangkan uang Anda di majelis taklim, di masjid, di pesantren, ya, itu mengalir terus semasih masjid itu dipakai, semasih majelis taklim itu dipakai, semasih pesantren itu digunakan, terus pahalanya ngalir ke rekening si yang dikubur tadi. Wa ilmun yantafa'u bih, dan ilmu yang manfaat. Beda yang situ. Dan ilmu yang manfaat. Antum ngajarin anak, antum ngajarin murid, murid punya murid lagi, murid punya murid lagi, terus tuh ngalir sama gurunya. Guru yang pertamanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ngajarin sahabat, sahabat ngajarin sama tabi'in, tabi'in ngajarin tabi'in. Terus dari guru ke guru. Saya belajar sama guru saya Habib Salim, Habib Salim belajar lagi sama kakaknya Habib Hasan, Habib Hasan belajar lagi sama abahnya Habib Abdullah Jati, Habib Abdullah Jati belajar lagi sama Habib Ahmad Zainal Dahlan, Ahmad Zainal Dahlan belajar lagi Sayyid Dimyati, terus sampai Nabi. Saya punya amalan nih, guru saya dapat. Guru saya punya amalan, bapaknya lagi, gurunya lagi dapat. Terus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, waladun saleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Apa tandanya anak soleh? Ayo kalau ditanya, apa tandanya anak soleh? Suka mendoakan orang tua. Waladun soleh yad'ulah. Tandanya anak soleh mendoakan kedua orang tua. Makanya kalau udah sholat 5 waktu, paling kurang minimal baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Suka baca enggak? Ayo baca sama-sama. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama Siapa membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 3 kali setelah sholat, termasuk orang yang telah menunaikan hak orang tua. Jadi kalau kamu menunaikan haknya orang tua, paling kurang setelah sholat 5 waktu baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu juga udah azan tuh.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدت يا أرحم الراحمين إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي 5 kali. Boleh rabbik firli wali walidayya, boleh rabbik firli wali walidiyya. Kali wali walidayya bapak dan ibu aja yang dapat. Kalau wali walidiyya, kalau wali walidayya pakai fathah hanya bapak. Ya Allah ampunilah kedua orang tuaku. Tapi kalau rabbik firli wali walidiyya semua orang tua kita. Bapak, ibu, bapaknya bapak, ibunya bapak. Bapaknya ibu, bapak ibunya ibu, terus nenek kita, buyut kita, terus sampai kakeknya kakek. Selama dia Islam masuk kategori rabbik firli wali walidiyya. Nah, itu setelah azan 5 kali, jangan ditinggal. Setelah azan selesai, sebelum ditutup baca rabbik firli wali walidiyya, rabbik firli wali walidayya, rabbik firli wali walidayya, rabbik firli wali walidiyya, rabbik firli wali walidayya warhamhum atau warhamhuma kama rabbayani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baru tutup. Nabi nyatakan dalam sebuah hadis, siapa yang mendengar azan, menjawab azan, lalu berdoa dengan doa azan yang diajarkan Rasulullah, halat alaihi syafaati, maka orang tersebut wajib mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita berharap semuanya pengen dapat syafaat dari Rasulullah. Azan berkumandang ngobrol, bicara. Kalau azan lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an. Khusus muazin, mana sih tukang azan? Ente dengerin ya, Dimas, kamu kalau mau setiap azan sebelum asyhadu an la ilaha illallah dengan suara keras, baca dulu suara pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, 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 asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sunnah. Ya, banyak ditinggalkan di akhir zaman ini. Jadi sebelum angkat suara, pan dulu buat sendiri dengar. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Baru, ya, ini sunnah saya ajarin. Ya. Kenapa? Menunjukkan Islam dulu datangnya sembunyi-sembunyi, dakwah. Nabi 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga. Setelah 3 tahun ada perintah dari Allah, fasda bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Sebarkan. Baru dakwah secara terang-terangan. Ya, paham ya? Hayya 'alas shalah, jawabannya hayya 'alas shalah dulu. Baru tambahin la haula wala quwata. Hayya 'alal falah. Jawabannya hayya 'alal falah. Baru tambahkan la haula wala quwata illa billahil aliyil. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha, jawabannya Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, jawabannya la ilaha illallah, jangan ditambah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Jawab sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muazzin. Ya, paham tuh? As-salatu khairum minan naum. Ala subuh. Apa jawabannya? Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Engkau benar muazzin. Engkau betul. Dan saya termasuk orang-orang yang sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika. Kalau qomat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, apa jawabannya? Agama Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Agama Allah wa adamaha ma damatis samawati. Sebagaimana sunnah menjawab azan, sunnah juga menjawab qomat. Kecuali kalimat qad qamatis shalah, jawabannya agama Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Ini ilmu azan banyak orang nggak tahu nih. Ente muazzin,
hayya 'alas shalah, sunnah ke kanan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ke kiri. Hayya 'alal. Kalau azan tutup telinga. Kalau qomat nggak perlu. Kalau azan pakai speaker, kalau qomat jangan pakai speaker. Paham tuh? Itu caranya ilmu. Banyak orang nggak ngerti sunnah. Apa sunnah? Lu nggak ngerti sunnah? Nih ajarin saya. Dulu saya pernah ngajar dulu. Kan mau ke di Madromiyah dulu khatam di sini. Nah itu diamalin. Bukan hanya ilmu itu yang tahu diamalkan dalam prakteknya tuh. Ya. Itu azan. Terus lanjut. Ya aflasan nasi tawil al-amal. Ya aflan nas. Apa aflas? Aflas itu yang paling bangkrut. Ya aflan nas, hai manusia yang paling bangkrut. Tahu orang bangkrut? Nabi bertanya kepada sahabat, tahukah kalian orang bangkrut? Dijawab oleh sahabat, orang bangkrut yaitu yang usahanya nihil, nggak balik modal malah habis, nggak dapat untung, nggak balik modal tapi rugi. Itu namanya bangkrut. Nabi bilang bukan itu yang saya maksud. Itu secara duniawi. Tetapi yang dimaksud bangkrut, muflis adalah engkau datang dengan puasamu, engkau dengan sholatmu, datang dengan zakatmu, datang dengan baca Al-Quran, tapi kau mencaci orang, kau ngomongin orang, syatama hadza wa hadza, menganggap enteng orang lain. Nah ini namanya muflis. Nanti di akhirat ditimbang. Mana datang bawa, saya punya amalan baca Quran, tapi nggak punya dosa sama dia, nggak bicara sama dia. Ini orang ini yang diomongin ini, ya, dosanya dipindah, amalannya dia dipindah, amalan baca Qurannya dipindah kepada orang yang diomongin, yang dicaci. Kalau sudah tidak punya amalannya, si dosanya dipindah. Habis amalan ibadahnya, pahalanya hilang semuanya. Kenapa? Karena di dunia hanya banggain sholat, banggain puasa, tapi dalam waktu yang lain dia ngomongin orang, mencaci orang, merendahkan orang. Nah di sini Al Habib Abdullah bin Husain mengatakan, ya aflan nas, hai orang yang paling bangkrut. Apa tuh yang paling bangkrut dimaksud sama dia? Apa? Lanjut. Mudhi'al umri, buang-buang waktu, menelantarkan umur, dhiyal umur. Terus naharu amdahu fi batalah, siang hari nganggur, nggak ada amal ibadah, nggak sholat duha, nggak sholat tahajud, nggak sholat siang-siangnya, nggak duha, nggak qobliyah, nggak ba'diyah, nggak baca Quran. Itu siangnya diisi dengan kosong. Terus kalau malam tidur batawana, nggak ada ibadah, nggak ada hajud wala witir wala ba'diyah. Nabi nyatakan siapa yang sholat ba'diyah isya 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, faka'annama adraka lailatul qadar, seolah-olah dia mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Mau cari malam Lailatul Qadar enggak usah tunggu Ramadan, malam ini bisa. Setelah udah isya salat ba'diyah 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ayo pahala besar. Ba'da maghrib salat 6 rakaat, qobliyah 2 rakaat, 4 ba'diyah 4 rakaat. Awabin namanya, seperti ibadah 12 tahun. Oh, belum tahajud, belum witir. Sholat yang paling tinggi pahalanya tahajud. Kedua witir. Witir dalam mazhab Ahmad Hanbal wajib. Autiru ya ahli Quran, man lam yutir falaysa minna. Nabi nyatakan dalam hadis, siapa yang tidak sholat witir bukan golongan kami.
apalagi ustaz, apalagi ulama, apalagi habaib. Wajib witir. Tidak dianggap umat. Laisa minna, bukan dari golongan kami. Man lam yutir falaisa minna. Autiru ya ahlul Quran, laksanakan witir wahai ahli Quran. Yani ahlul bait. Tahajud, apalagi tahajud bagi Nabi Muhammad wajib, bagi umatnya sunnah. Sunnah yang paling bagus. Ya, diperintahkannya bukan dalam hadis, dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjat nafilatan asa rabbaka ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Sebagian malam kamu sholat tahajud, bangun sholat walaupun 2 rakaat sebagai tambahan, nanti Allah bangkitkan kau dalam kedudukan yang terpuji, maqaman mahmuda. Di dunia terpuji, di akhirat terpuji. Mahmud itu terpuji. Makanya dalam doa azan bagaimana? Wab'athul maqamal mahmud alladhi wa'adna. Bangkitkanlah ya Allah Nabi Muhammad dengan kedudukan yang terpuji. Apa yang dimaksud dengan kedudukan terpuji? Syafa'atul uzma, yaitu nabi-nabi yang lain angkat tangan di hari kiamat, nggak bisa tolongin kecuali Nabi Muhammad sudah buka analaha baru ditolong, baru diterima tobat. Terus ya aflan nasi tawil, ulang ya aflan nasi. Ya aflan nasi tawil al-amal mudhi'al umri katsiran. Ya aflan nasi tawil al-amal, wahai orang yang bangkrut. Matiin azan itu. Ya aflan nas tawil al-amal, panjang angan-angan. Amal beda sama amal. Amal pakai hamzah. Angan-angan. Pengen, ya Allah. Udah punya motor, pengen punya mobil. Udah punya mobil, pengen 2 mobilnya. Udah punya rumah, pengen punya rumah lagi. Itu namanya amal kita ini. Nabi Muhammad satu hari pernah gini, pernah buang batu di depan satu lagi di sini, satu lagi di sini, di samping. Sahabat bilang, bingung, apa maksudnya ya Rasulullah? Itu amal, itu kamu punya angan-angan, cita-cita yang khayal. Ini kamu nih, ini ajalmu, malaikat Israel mengintai kamu. Kamu pengennya ke sana, padahal ini lagi ngintai kamu. Ya aflan nas, wahai manusia yang paling rugi, yang paling bangkrut. Tawilul amal, banyak angan-angan. Kalau amal bagus, amal beramal pakai ain, amal saleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Lebih masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Tandanya beriman, amal soleh. Wa tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Ya afal nas, manusia yang paling bangkrut, banyak angan-angan. Naruhu amdahu fi batala. Ya. Lanjut dong. Mudhi'al umri katsir khiyali, membuang-buang umur, membuang-buang waktu. Katsir khiyali, banyak helah, banyak trik, cari selamat pura-pura harat. Ulang sekali lagi. Mudhi'al umri katsir khiyali. Terus. Naharuhu amdahu fi batala. Siangnya diisi dengan batola, dengan nganggur. Malamnya digunakan dengan tidur. Fad'u lana ya sami'an liwasi. Maka aku mengajak kepada kamu yang mendengarkan wasiatku ini. Terus. Wal afi, dan saya minta maaf. Dengerin ini, saya punya wasiat. Dengerin ini, saya punya nasihat. Dia bilang gitu. Ya. Dan saya minta maaf, wal afi bisyahadati, ya. Dan ditutup dengan walhamdulillahi ta'aman, diakhiri dengan alhamdulillah. Terus udah habis itu dulu deh. Besok nanti 2 baitnya terakhir itu nanti minggu depan, ya. Nanti dijelasin 5 bait lagi, nanti mundur sedikit sampai habis. Ya. Habis sudah ya.
Ya, ya. Sampai sini besok dari sini nih. Ya. Dari sini nanti diulang habis ini. Ya. Ya. Semoga kalian paham semua, bisa ngamalin ya. Hafalin tuh. Usikumu ya sama-sama. Usikumu ya ma'syaral ikhwani alaikumu bi